ada di dalam reseller. Sebetulnya ngapain juga aku ada di dalam reseller ini gitu kan. Bikin pening kepala, kerjaanku kan juga banyak. Ya itu maksudnya kan itu ada niat Niki di situ untuk dari lapangan pekerjaan ke mereka. Kalau kamu ada di dalam grup tentu mereka lebih senang gitu kan. Tapi balik lagi ya udahlah, biasa dalam ada racun, ada duri, ada haters, ada apa dalam hidup ini biasa. Tapi apa ya, jangan ditanggepin, apalagi kalau misalnya disambut sama orang-orang yang udah dari zaman kapan juga kan begitu sama Niki, abaikan aja. Iya, terus dia tuh ngomong seolah-olah aku ini belum pernah punya bisnis apapun gitu. Lah dia lupa aku punya Zoal, aku punya Niki Denim, ada salon. Dia tuh ini loh otaknya, dia tuh bisa nge-switch gitu, kayaknya gokil deh kayak aku rasa. Masa dia bilang ke musuh-musuh, aku katanya, iya aku sengaja disuruh nyerang kamu katanya. Jelas-jelas dia provokatornya, dia bilang, wah ini si Kuyang nggak berhenti-berhenti ngomong segala macem, bilang katanya bibir yang digigit gini itu ngejeplak segala macam, padahal itu udah dari Marilyn Monroe dulunya. Ini kan ada semua di sini. Sampai sebelum masuk reseller ke Nikita Mirzani reseller, aku selalu nanya, kenapa sih kok kalian mau masuk Nikita Mirzani reseller? Oh, karena kakak wanita tangguh, karena kakak itu apa namanya sukses dalam berkarir. Aku pengen kayak kakak juga. Ayo, akhirnya oke kalau begitu, ayo boleh masuk. Sama begitu dengan si reseller Bandung, sampai dia bilang, aduh ownernya baik sekali, aku seneng banget jadi salah satu reseller NM skincare. Kan dia gokil berarti kan dia sendiri yang ketik ini. Ya biarin aja, mungkin dia niat dari awal memang bukan untuk berusaha atau untuk bisnis. Tiba-tiba dia jual barang aku di bawah rata-rata pasaran 210. Kakak lihat kan ya, dengar nih, untuk teman-teman Nikita Lip Serum, kalau ada, abaikan aja Wahyu ya, kalau ada salah satu reseller kalian Niki Lip Serum yang jual di bawah harga, aku udah bilang sama Niki, anggap itu menjadi promo gratis buat Niki. Karena Niki tidak mengeluarkan promosi apapun, tidak mengeluarkan tester, tidak mengeluarkan apapun dalam lip serum ini, tiba-tiba out. Nah, kalau ada yang hati udah kebanyakan uangnya untuk menjual di bawah harga kalian yang sudah tetapkan, kalian harus ambil positifnya apa? Dia dengan sukarela memberi kesempatan untuk orang-orang yang uangnya terbatas, yang memang Niki nggak bisa dijual di bawah harga itu, untuk dia jual. Artinya apa? Kamu promo gratis nih. iya, cuma di bawah harga. Tenang aja, barangnya berapa? Barang dia 100 misalnya. Niki itu akan produksi ribuan. Ya kan? Kalau 100 dia beli untuk dia jual murah, nothing lah. Nothing banget. Betul, aku bisa paham itu. Cuman kan ini reseller juga jadinya pada resah lagi. Pada semua pada ngomong, ini gimana sih Bandung katanya, ini lagi kemasukan setan apa kok sampai jualnya di bawah gitu. Kita kan jadi sebagai penjual ditanya sama customer yang lain, kok di Bandung lebih murah, kok di sini lebih mahal gitu. Aku udah ngomong lagi, sabar, untuk para reseller ya, kamu ambil positifnya, keep aja barang kamu. Karena apa? Aku yakin 100% lip serum Nikita itu bagus. Lip serum itu barang yang habis dipakai, orang pasti cari lagi, beli lagi. Nah, begitu sih orang yang Bandung itu ngejual dengan harga murah, selesai, habis. Mereka mau nyari kemana? Ke kalian kan? Bila perlu nanti kalian naikin harganya. udah ngerti banget. Soalnya Kak, si Bandung ini pun aku kirimin produk skincare aku yang tester, ya kan. Ibunya jadi cantik, adiknya mukanya berubah jadi super glowing, warnanya juga sudah berubah. Terus tiba-tiba dia jelekin, kan kayaknya ada sedikit ini ya, agak giling ya kayaknya. Ini ada loh foto adiknya sama ibunya nih, yang jadi cantik nih. Mana lihat? Nih. Emang ada gila-gilanya. Bentar. Mana dia? Nih. Ini adanya si Bandung. Lihat. Ini before ya, yang pakai ini before, ini after. Lihat deh. Cantik banget kan? Abis pakai ini kita Mirzani skincare. Tuh. Ini ada lagi. Ini bapak-bapak nih. Ya, ini before, ini after. Cantik, cakep banget, berubah kan, Kak? Bersih ya, mukanya. Lebih bersih, lebih bersinar kan?
pakai produk Nikita Mirzani skincare, tapi memang belum diperjualbelikan karena masih on progress. Lah kenapa dia gila-gila begitu ya? Nih kayak gini. Ini reseller aku semua Kak, rata-rata pada naruh muka ini. Johan, kamu ada di sini ya? Terus Itu dia sih, reseller Fit Slim juga, keren dia. terus dia sirik kali. Nggak ngerti lah aku. Oh, nanti aku kirimin barang Fit Slim. Nanti kalau udah jadi ya, lagi on proses. Dia minta tuh skincare. Mudah-mudahan bisa mendunia juga ya skincare nih kita. Amin ya Allah, amin. Amin. Kalau aku mah Kak, sebetulnya mendunia pun atau tidak, yang penting aku bisa memberikan lahan pekerjaan untuk orang banyak. Supaya jangan sampai ini ya, orang-orang ini hopeless, jobless gitu kan. Itu aja sih niat aku sebetulnya, nggak ada niat-niat yang lain gitu. Kirim juga. Tuh reseller Fit Slim aja banyak banget yang kepengen penasaran sama Niki skincare. Nanti aku kirimin. Pokoknya intinya gitu ya. Intinya untuk teman-teman yang bergabung di usahanya Nikita, jangan terpengaruh, jangan terprovokasi oleh ulah-ulah satu orang yang akan merugikan kalian juga sebenarnya. Biarin aja, kalau aku bilang mah apa? Nanti pun capek sendiri gitu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ingat kata aku, kalau orang lempar batu ke kamu, kita kumpulin batunya membuat istana. Jangan dilempar sama pot-potnya. Itu mah orang gila yang ngomong begitu. Maka, aduh Gusti, nu agung, bener deh Kak. Aku mau Aku cuma mau bilang ya, dulu ya waktu awal-awal Niki bikin jual pajama sama Kak Fitri, sama Mbak Tari, sama Blake, kita malah reseller malah nggak ada yang berantem ya, kita yang berantem. kita yang berantem, betul. Ya kan, kita yang berantem. Jadi sebetulnya ya memang kalau awal-awal mau melakukan bisnis itu ya pasti akan ada satu benalu gitu Bukan kan. menyatukan, kalau aku bilang itu menyatukan visi menjadi satu tujuan itu yang susah. Kita lagi Betul, awal. tapi beda sama reseller aku ini. Ini beda banget sama jual pajamas, beda banget sama Niki Denim. Kalau di Niki Denim dan jual pajamas menyatukan banyak kepala menjadi satu. Nah, kalau di Nikita Mirzani Skincare, Kak, memang ada satu benalu yang kayaknya dia sengaja mau masuk, mau join itu untuk mengacaukan bisnis aku. Udah Itu dikeluarin. halo. Udah dikeluarin kan tapi dianya. Udah Udah. udah dikeluarin gitu loh. Padahal Ya, yang lain kan rata-rata kan Nikita Mirzani Skincare banyak kan ibu-ibu ya kan. Jadi mereka tidak terbiasa dengan hal itu gitu. ya pokoknya Mbak, udah paling kalau udah dikasih kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali tetap masih seperti itu, ya udah terbaik emang harus dikeluarin biar yang lain menjadi tenang. Mau kerupuk dong, Cus? Iya, maksud aku dia ini ya Allah, aku udah tadi malam leher aku sakit. Dia itu jangan sakit hati ketika dia dikeluarin, karena dia dikeluarin karena ulahnya sendiri gitu loh. Sekarang dia DM ini semua si Poppy Kuyang segala macam. For me it's okay. I don't really care juga gitu, karena kan mereka sampah ya kan, yang tidak harus ditanggapi gitu kan. Cuman ini edukasi aja untuk semua, supaya ketika kalian melakukan sesuatu dan akhirnya kalian didepak atau dibuang, jangan kalian sakit hati sama diri kalian sendiri, karena itu adalah ulah kalian sendiri. Kalau kalian semuanya baik-baik saja, insya Allah semua juga akan berjalan dengan baik gitu. Aku Kak, sebetulnya tanpa reseller pun usahaku bisa jalan, bahkan aku bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kenapa ya jadi ada reseller? Supaya mereka ini bisa mengenal aku, kita bisa sharing, siapa tahu bisa bertukar pikiran, entah mereka ada apa aku bisa bantu gitu kan. Begitu loh sebetulnya. Tapi kan yang si Amerika ini yang nggak tahu juga juntrungannya, padahal keluarganya sudah kita cek juga orangnya. Ya Allah, bukannya saya mau menghina ya, balik lagi saya bukan mau menghina, tapi kalau melihat keadaannya pun saya sedih gitu loh. Tapi kenapa si kakaknya yang tinggal di Amerika ini ya kok begitu songongnya gitu. Padahal kalau kita mau, kita bisa aja sebenarnya memang harus dilaporin ke polisi sih gitu. Tapi ya karena tadi keluarganya tuh kasihan banget, rumahnya aja cuma bisa satu masuk mobil gitu jalanannya. Kasihan deh pokoknya. Tuh Jakarta Timur sisa 2 piece lagi Kak tuh. Semua kenapa semua bisa menjual
kenapa sih Bandung itu udah hopeless duluan? Aku tuh nggak ngerti gitu loh. Ya, biarin aja, nggak usah ditanggepin. Jadi kalau aku bilang ya, kalau dia dipakai, si orang itu dipakai sama orang-orang yang memang dari awal juga mau apa tuh namanya, cari nama pansos sama Niki, nggak usah digubris lah. Enggak, sebetulnya aku nggak mau gubris sama sekali kemarin malam itu. Cuman karena ya tahu sendiri kan, namanya murid waria tubles, apa juga bisa ditambah-tambahin. Terus apalagi nanti aku Lagi dapat endorse, dapat apa, iya udah sih, ini kadang-kadang si waria tubles pun nggak bisa mikir ya. Dia kan semenjak Sari ribut sama aku, endorsean dia ada. Berarti kan aku membuat ladang rezeki untuk dia, gitu kan. Cuman kadang-kadang juga terlalu berlebihan. Tapi aku pun tidak bisa menyalahkan karena ya namanya orang sudah sudah potong titiknya kan, jadinya orang pasti psikologi pikirannya pun terganggu. Itu bisa sangat dipahami kan. Mau ketawa ya. Tapi ya gitu, maksudnya kadang-kadang kadang-kadang tuh orang dikasih otak tapi otaknya kan nggak dipakai untuk berpikir dengan baik. Nah, makanya no wonder ya, sekali lagi Niki juga tidak bisa menyalahkan kalau mereka hidupnya biasa-biasa saja gitu kan. Ya soalnya mereka tidak bisa memikirkan masa depan gitu loh. Mereka selalu memikirkan orang gitu. Nah, sedangkan Niki memikirkan masa depan. Kalau Niki memikirkan kalau Niki mikirin orang melulu, mana mungkin Niki bisa menjadi Nikita Mirzani seperti sekarang gitu loh. Itu juga contoh satu lagi yang aku tanya sama Niki, bagaimana rasanya jadi orang dipikirin sama orang bertahun-tahun, bukan suami, bukan pacar, tuh gimana? Dari bangun pagi sampai malam. Kalau Niki mah kasihan kan, kasihan gitu. Kayaknya kok dia kayak nggak punya hidup banget untuk selalu apapun yang berurusan dengan Niki itu selalu dia nimbrung. Kasihan gitu loh. Soalnya kan filosofi kehidupan itu adalah membahagiakan diri sendiri, keluarga, anak, dan orang-orang sekitar. Kalau dia aja tidak bisa membahagiakan diri sendiri, bagaimana dia bisa membahagiakan diri orang gitu. Jadi kasihan sih Kak sebetulnya aku tuh gitu. Aku pun kasihan banget sebetulnya sama musuh-musuh Niki itu. Cuman aku balik lagi begini ya. Mereka bermarah juga sama aku gitu, sehingga usaha semua yang mereka lakukan untuk membuat Niki susah ternyata nggak berhasil. Padahal kan which is aku pun nggak ngebantu kamu kan, aku cuma mensupport kamu biar kamu tuh kuat. Kalau diantara mereka ada yang sampai dendam bertahun-tahun, ya karena apa yang dia mau itu nggak terlaksana. Dia nuduhnya karena ada aku, ya aku pasrah aja kalau dibenci, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Cuman aku juga sebetulnya demi Allah nih, aku bersumpah tidak pernah bersumpah untuk urusan apapun. Demi Allah, aku tuh ya, aku itu kasihan banget sama saudara Medina. Demi Allah, aku kasihan banget. Karena apa? Karena dia akhirnya energi positifnya habis. Untuk apa? Untuk nganggu hidup orang kan. Demi Allah, lillahi ta'ala, aku kasihan banget sama dia. Aku sebagai perempuan kepengen juga dia hidupnya bahagia. Peace gitu loh, karena apa yang dia ributkan selama ini bertahun-tahun itu sebetulnya nggak perlu dia lakukan gitu. Kalau bisa Betul. dibicarakan secara baik-baik. Kalau sama musuh-musuh Niki yang lain aku nggak kenal, tapi karena dia teman-temannya juga teman-teman aku lillahi ta'ala dari dalam hati kecil aku yang paling dalam, aku kasihan banget. Tidak pernah sekalipun aku ingin membalas, tidak pernah sekalipun aku sakit hati dengan apa ulah dia. Lillahi ta'ala, nih aku lagi makan mie. Jadi ya mengenai saudara Medina geng Pispot juga sebetulnya langkah yang dia lakukan itu salah banget. Ya kalau dia memang mau berdamai dengan dirinya sendiri, ya nggak usah pakai acara polisi segala macam. Mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Contoh ketemu sama Aska, ya kan. Dari awal pun aku bilang sama Kak Fitri, Kak, sebetulnya kalau cara dia baik, Niki pun akan lebih baik gitu kan. Datanglah ke rumah, ya ngomong apa yang mereka mau gitu. Jangan mau anak diambil lah. Kok anak diambil? Kemarin kemana aja? Anak juga dengan baik. Masa dipasalin pasal diskriminasi anak? Diskriminasi anak kan anak digebuk, tidak diurus gitu. Kadang-kadang juga orang tuh, kita tuh nggak bisa menilai orang itu sekolah setinggi
artinya kalau orang itu bisa jadi pinter ya. Ternyata sekolah tinggi juga tidak bisa membuat orang itu jadi pandai loh. Malah jadi Pokoknya gokil. pokoknya mah aku mah Nikita, aku mengucapkan yang namanya Medina kan ada beberapa ya yang benci sama Niki. Untuk semua Ya. nama Medina yang memang benar-benar benci tanpa sebab menurut aku sama Niki, aku merasa prihatin banget. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan hatinya, untuk Amin. dikasih dikasih hidayah bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, kalau mereka berpikir dengan hati nurani sejernih-jernihnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan berpikir, sebagai seorang kakak berpikir, sebagai orang tua berpikir, pasti dia tidak akan melakukan itu. Aku juga merasa aku tidak perlu membalas, tidak perlu tersinggung, apalagi marah, karena orang yang lagi hatinya rusak, aku ikutan rusak juga. Buat apa gitu loh. Kalau aku ada di sebelah Niki, aku ingin membuktikan ke kalian yang namanya Medina bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Ingat, Niki itu adalah ibu dari anak-anak laki-laki yang kalian bela. Itu loh. Paham kalian? Nih kayak underscore Leli nih ya, nanti kita capture dulu ya. Jadi dia bilang, si Niki itu semua orang dibilang bodoh, miskin. Kok orang itu mau belain mati-matian? Siapa yang saya bilang bodoh dan miskin, Kak Fitri? Yang saya bilang bodoh dan miskin itu kamu. Kamu loh, netizen, yang memang tidak bisa mencapai dengan baik perkataan saya. Telur. Tahu nggak? Terkadang juga susah ya sama netizen Indonesia gitu. Mereka tuh juga lebih banyak menggurui seolah-olah dia tahu banget tentang kehidupan si orang yang lagi sedang dibully gitu. Tanpa menyadari keluarga mereka ya miskin, nggak bisa makan, mungkin kena PHK atau apa gitu. Jadi kalau dibilang miskin, kalian jangan marah. Kalian harus memperbaiki diri bagaimana caranya supaya bisa memperkaya diri. Contohnya gue itu berdiri di kaki sendiri loh. Alhamdulillah selama ini tidak pernah minta. Even though gue bisa banget kayak, Kafit kita pergi ke sini yuk bayarin. Nggak pernah. Tahu nggak? Orang itu otak tuh dipakai, bukan ditaruh doang. Oke, aku mau baca sekarang. Tadi nggak ada yang kebaca karena aku lagi makan. Jadi gitu ya, pajangan pagi dari aku sama Nikita. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi apapun masalah yang terjadi di hidup ini ya hadapi aja selama kamu benar. Insya Allah Allah akan membantu semua masalah yang terjadi di hidup kamu, guys. Nah, satu lagi ya netizen. Kalau misalkan memang saya ini orang jahat, tidak punya otak, terus orang yang tidak bisa diatur segala macam, saya tidak akan menjadi Nikita Mirzani sampai saat ini gitu. Dengan segala pekerjaan saya, dengan segala apa yang saya punya, itu bukan didapetin hasil dari minta-minta, tapi dari kerja keras, puter otak, bikin usaha, sampai akhirnya kalau saya bisa menjadi orang yang bisa memperkayakan diri saya sendiri dan bisa membeli barang-barang mewah, ya kalian jangan iri, ya kalian juga kerja. Paham nggak? Kalau saya membanggakan misalkan aku beli tas Hermes gitu kan, Birkin, Kroko, ya bangga. Karena bangganya kenapa? Gue bukan dari merek, gue bukan dari minta orang, gue bukan dari nipu orang, tapi kerja, gue punya uang. Bukan bangganya itu bukan brandnya ya, bangganya itu bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang semua wanita Indonesia ini sebetulnya mau gitu. Mau, tapi emang kagak punya duit aja, nggak bisa ngutang saya. Makanya bangga itu bangga untuk Nah, dari XT, ntar aku capture dulu. Katanya dia bilang Lonte banyak bacot. Oke, kita capture dulu. Bahwa zaman sekarang itu untuk cari alamat sampai RT RW sampai nama ibu kandung itu so easy. Asal jangan pakai akun fake. Itu aja. Bisa pakai akun fake juga, sih bilang nggak bisa. Enggak, kalau sistem aku pakai akun fake susah. Kalau kakak kan udah atas, levelnya beda dong sama aku. Motivasi banget. Ya pokoknya apapun yang baik itu diambil. Kalau misalnya aku tuh menghimbau ke kalian semua ya, ingat ya,
kalau kalian isi pikiran kalian untuk sesuatu yang udah negatif di pagi hari, yakin 1000% kalian sampai pagi hari besoknya pasti nggak enak hatinya. Yakin. Gitu. Bener. Jadi ya. Ya balik lagi ke barang-barang branded ya. Bukan saya merasa seneng punya barang merek Hermes atau Kremes lah atau apapun itu, bukan. Tapi benar kata Kak Fitri, itu barang memang dicari banyak wanita. Tapi kebanyakan wanita kagak punya uang. Nah, kalau Niki bisa dapetin apa yang wanita Indonesia suka juga, ya pasti bangga. Bangganya kenapa? Udah bisa mah beli pakai uang sendiri, ada Ya, di ya, itu sendiri. diralat bukan ada wanita Indonesia juga yang punya uang, tetapi ada yang mudah mendapatkannya tanpa doing nothing, ada yang orang berjuang seperti Niki untuk mendapatkan dreamnya apa yang wanita punya itu dengan perjuangan, dengan kerja keras. Jadi ada dua pilihannya apa? Pilihannya oke, mau dibeliin sama pasangan misalnya yang cuman makan dan tidur nggak ngapain. Tapi aku percaya banget, even kalian nggak bisa beli brand yang seperti sekarang, alhamdulillah Niki banyak. Apapun brandnya, kalau kalian dapetin dari jerih payah sendiri, keringat dari kepala sampai kaki, itu nikmatnya luar biasa. Nah, alhamdulillah Niki bisa nyontohin itu. Kalau misalnya dreamnya perempuan Indonesia ini, brandnya apa sih ya? Si Kremes itu. Kalau bisa mendapatkannya dengan hasil uang sendiri, dengan jerih payah sendiri, anak 3, pekerjaan dari pagi sampai pagi, belum kalian semua yang suka pada ngebully. Kenapa Niki semakin di atas? Kan kalian harus bertanya, artinya apa? Allah mengangkat derajat Niki, sehingga apa? Apapun yang kalian tuduhkan ke Niki, apapun hujatan hinaan yang kalian lakukan ke Niki, nggak berpengaruh buat hidup dia. Kok masih mau gitu lo melakukan hujatan-hujatan itu? Karena kalau kamu marah, kamu itu kan mau bikin orang lain susah kan, dengan tujuannya orang mati aja deh gitu. Tapi enggak, nyatanya Niki semakin di atas. Coba deh, bener nggak? Bener. Tapi dia sering giling lah, memang giling. Kita giling Mawardi, Nikita Mirjani giling Mawardi. Ya, memang giling. Kalau untuk menjadi orang giling yang sukses, coba kalian tiru. Jangan kalian jadi benci atau dengki, jangan. Orang yang giling aja bisa sukses. Masa kalian yang normal-normal aja nggak sukses-sukses? Dipecat lagi dari pekerjaan, kan kasihan. Tuh nih, aku mau share ya ke kalian. Ada reseller aku di Ohio. Dia itu perempuan satu-satunya di negara orang yang bisa bawa mobil keren gede banget. Dari Asia, satu-satunya perempuan. Apa? Aku angkat tangan sama dia. Karena apa? Perempuan, apapun bisa dilakukan sama perempuan. Entah itu jadi apa nih, jadi apa, sampai bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Nah, kalau kalian sesama perempuan bisanya cuman menghujat, ngebully, kan malu. Malu, ya kan? Bukan begitu? Begitu, Kak. Aduh, pagi-pagi udah lari sama makan mie. Apa nih? Ayo mau ngomong apa lagi? Tentang apa? Tentang reseller lagi. Iya, pokoknya semua insya Allah yang bergabung di reseller dari jual pajamas, Niki Denim, terus nanti ada Fit Slim juga, terus ada Nikita Serum, ada Nikita Mirzani Skincare, insya Allah tidak akan pernah merugikan kalian semua, gitu. Bahkan itu bisa membawa ladang rezeki untuk kalian semuanya, membantu perekonomian kalian. Duh, sorry. Membantu perekonomian kalian sehingga kalian bisa juga mencari rezeki dari ikut join reseller sama Nikita Mirzani dan Kak Fitri Saltero gitu. Saya lagi sakit gara-gara kemarin touring, angin-anginan segala macem, main air, pulang langsung drop. Udah aku bilangin nanti kamu anterin ya Aska ya. Baru aku anterin. Hari ini dia ada foto, aku kan pengen foto keluarga. Waktu itu kan foto baru bertiga, sekarang kan ada Arkana. Nanti diantar. Nanti telepon aku aja. Aku mau ke dokter Devia juga soalnya siang. Udah jam 10 waktunya kerja. Buat kalian semua pokoknya tetap semangat, ingat awali hari dengan pikiran positif, nggak usah menghujat orang, nggak usah menghina orang karena akan balik ke diri kalian.
Bye. Iya. Selamat Kak.